Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian selama belajar dari rumah? Adik-adik, semoga kalian masih tetap semangat untuk belajar walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang transformasi geometri. Apa itu transformasi geometri? Transformasi geometri adalah proses pemindahan atau pembentukan hasil suatu bayangan dari suatu titik pada kurva. Yang dimaksud dengan perpindahan atau dalam transformasi geometri ini adalah perpindahan posisi dari posisi awal, biasanya kita simbolkan dengan X, Y, ke posisi lain yang biasa kita simbolkan dengan X aksen, Y aksen. Nah, di dalam transformasi geometri ada 4 bagian yang akan kita pelajari, yaitu refleksi atau pencerminan, kedua dilatasi atau memperbesar dan mengecilkan, yang ketiga translasi atau pergeseran, dan yang keempat rotasi atau perputaran. Yang pertama, kita akan belajar tentang refleksi atau pencerminan. Nah, apa sih sebenarnya pencerminan itu? Sebenarnya kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya pencerminan karena kita sering bercermin di rumah. Nah, ketika kita melakukan proses bercermin, maka itu juga adalah bagian dari pencerminan yang akan kita pelajari dalam konsep kehidupan sehari-hari. Atau bisa juga ketika kita lihat kupu-kupu yang punya 2 sayap yang sama persis, kiri dan kanan, atau sebuah bangunan di pinggir danau yang bayangannya terbentuk di bawah danau, itu adalah hasil dari pencerminan pada danau. Atau bisa juga diaplikasikan dalam membangun sebuah gedung yang bagian kiri dan bagian kanannya itu sama persis oleh para arsitek. Ini juga adalah salah satu aplikasi dari transformasi geometri pencerminan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk, kita ingat ada sifat-sifat dari sebuah pencerminan. Yang pertama, yaitu jarak benda ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangan. Kalau kita ingat kembali ketika kita bercermin di rumah, jarak kita ke cermin itu akan sama juga dengan jarak cermin ke bayangan kita di belakang cermin. Ya. Yang kedua, ukuran benda sama dengan ukuran bayangan. Ketika kita bercermin, maka ukuran tinggi, besar, bayangan kita juga akan sama persis dengan kita pada cermin datar. Tidak mungkin badan kita gemuk, lalu pada bayangannya kurus, atau kita pendek, bayangannya tinggi. Itu ketika pada cermin datar tidak mungkin terjadi. Yang berikut, posisi benda dengan bayangan itu berlawanan atau saling berhadapan, seperti yang terjadi pada gambar si anak saling berhadapan dengan bayangannya pada cermin. Tidak mungkin terjadi bahwa bayangannya akan menghadap ke arah yang sama dengan si anak. Pasti cerminnya adalah cermin sihir, seperti itu. Kalau cermin normal pasti akan saling berhadapan. Nah, sebelum kita masuk ke pencerminan, kita akan mengingat kembali satu materi di kelas sebelumnya, yaitu sistem koordinat Kartesius. Misalkan kita mau menggambar titik A 2,4 dan titik B negatif 6, negatif 3 pada koordinat Kartesius. Kita gambar dulu, kalian mungkin masih ingat kembali bahwa sistem koordinat Kartesius terdiri dari 2 sumbu koordinat, sumbu X yang mendatar dan sumbu Y yang vertikal. Ya. Sumbu X yang horizontal, bagian kanannya positif, bagian kirinya negatif. Dan sumbu Y, bagian atasnya positif dan di bagian bawahnya negatif dengan titik pusat 0,0. Nah, kalau kita mau menggambar titik A, maka kita lihat 2,4 artinya X-nya 2, Y-nya 4. Kita tarik garis putus-putus, maka titik pertemuan antara garis 2 dan 4 ini adalah titik A, 2,4. Begitu juga B.
X-nya negatif 6, Y-nya negatif 3, berarti ke arah bawah. Titik pertemuannya adalah B, negatif 6, negatif 3. Begitu juga titik-titik yang lain pada sumbu koordinat kartesius, ya, bisa diperpanjang sampai tak terhingga ya untuk X dan Y-nya. Nah, pada materi kali ini ada beberapa yang menjadi tujuan kita, yaitu yang pertama kita mau menentukan hasil pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Lalu yang kedua, kita akan menentukan hasil pencerminan terhadap titik pusat atau titik asal 0,0 ya. Nanti pada video yang berikut kita akan belajar lagi pencerminan terhadap garis dan juga cermin yang lain ya. Untuk kali ini dibatasi dulu. Nah, kita masuk yang pertama. Kita akan mencerminkan jajar genjang ABCD dengan masing-masing titik koordinatnya terhadap sumbu X. Kalau kita menggambar dalam sumbu koordinat kartesius, kita gambar dulu sumbu koordinatnya. Lalu kita tentukan titik koordinat dari masing-masing A, B, C, dan D. A 1,1 berarti ada di sini, B 4,1 di sini, C 5,3 di sini, dan D 2,3 di sini. Ketika kita hubungkan dengan garis, maka akan menjadi sebuah jajar genjang. Nah, kita mau cerminkan terhadap sumbu X. Ingat bahwa sifat pencerminan tadi, bahwa bayangan ada di belakang cermin. Otomatis maka bayangannya ada di sini dan menghadap ke arah berlawanan dengan benda. Maka kita akan cerminkan titik-titik koordinatnya dulu. Kita ingat jarak dari titik ke cermin harus sama dengan jarak dari cermin ke bayangan. Dari titik A, jaraknya 1 satuan ke cermin, maka titik A aksen juga 1 satuan ke bayangannya. Lalu titik ke cermin maksudnya. Titik B juga 1 satuan, maka jaraknya juga sama. Lalu C akan ada di sini, dan titik D 3 satuan, maka ke sini juga 3 satuan. Lalu kita hubungkan, maka akan menjadi sebuah jajar genjang. Jajar genjang biru ini adalah bayangan dari jajar genjang ABCD. Kita tulis jajar genjang A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Dan harus saling berhadapan. Kalau kita buat dalam tabel titik-titik koordinat dari jajar genjang tadi, kita lihat A menjadi A aksen 1, min 1. B 4,1 menjadi 4, min 1. C 5,3 menjadi 5, min 3. Dan D 2,3 menjadi 2, min 3. Kalau adik-adik perhatikan, yang berubah dari bayangan ini adalah tanda dari sumbu Y. Maka kita bisa simpulkan untuk sebuah titik P, X, Y, maka dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan bayangan P aksen X, negatif Y. Tandanya akan berubah. Kalau Y-nya negatif, pasti akan jadi positif. Atau kalau Y-nya positif, akan menjadi negatif. Jadi, yang diingat adalah tanda dari sumbu Y akan berubah jika dicerminkan terhadap sumbu X. Kita masuk yang kedua. Masalah yang kedua, dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, masih dengan bangun yang sama, jajar genjang ABCD. Kali ini kita akan mencerminkan terhadap cerminnya, yaitu sumbu Y. Berarti cerminnya yang berdiri tegak ini ya, yang vertikal. Bayangannya ada di mana? Ya, bayangannya pasti ada di sini dan menghadap ke jajar genjang ABCD. Kita hitung jaraknya, titik A 1 satuan ke cermin, maka A aksen pasti di sini. Begitu juga B
4 satuan ke cermin, maka dari cermin ke titik B aksen juga 4 satuan. Dari C 5 satuan, maka dari cermin ke titik C juga aksen juga 5 satuan. Dan titik D 2,3. Nah, kita hubungkan akan menjadi jajar genjang bayangan A aksen, B aksen, C aksen, D aksen yang saling berhadapan dengan bangun pertama. Kalau kita buat dalam bentuk tabel, maka akan terlihat hasilnya seperti ini. Apa yang berubah dari bayangannya? Ya, benar sekali. Tanda dari koordinat sumbu X akan menjadi negatif. Yang awalnya positif menjadi negatif. Kita juga bisa menyimpulkan bahwa untuk titik sembarang titik P, X, Y, maka dicerminkan terhadap sumbu Y menjadi P aksen negatif X, Y. Ini juga berlaku ketika sumbu X-nya negatif, akan berubah menjadi positif. Artinya berubah tanda untuk koordinat sumbu X jika dicerminkan terhadap sumbu Y. Yang berikut, masuk yang ketiga, jajar genjang yang sama ABCD akan kita cerminkan terhadap titik pusat atau titik asal 0,0. Masih yang sama, jajar genjang A, B, C, dan D. Kita hubungkan. Cerminnya ada di titik pusat. Ke sini ya, di sini. Maka kita hitung jaraknya, pasti dia harus horizontal karena harus tegak lurus ke sini, jaraknya sama. Maka A aksennya ada di sini. Tinggal dilihat koordinatnya. -1, -1. Begitu juga titik B. Dan titik C dari sini ya. Tarik titik C. Maaf, ke sini ya. Titik C. Ada kesalahan teknis pada materi PowerPoint-nya. Tidak apa-apa, namanya juga manusia. Tidak ada yang sempurna. Hanya lagu dari Andra and the Backbone saja yang kau begitu sempurna. Tapi saya sendiri belum sempurna. Mohon dimaafkan ya. Ketika kita buat garisnya akan membentuk sebuah bayangan jajar genjang yang saling berhadapan. Ya, diperhatikan koordinatnya yang berubah. Kalau kita buat dalam bentuk tabel seperti yang tadi, koordinat pencerminan terhadap titik asal A 1,1 menjadi -1, -1, B 4,1 menjadi -4, dan seterusnya C dan D. Maka untuk sembarang kalian bisa lihat apa yang berubah. Iya, benar sekali. Tanda dari sumbu X dan sumbu Y akan berubah menjadi negatif yang awalnya positif. Ya, sehingga bisa kita simpulkan untuk sembarang titik P, X, Y yang dicerminkan terhadap titik asal 0,0 akan menjadi P aksen -X, -Y. Atau dengan kata lain, tanda dari koordinat sumbu X dan sumbu Y akan berubah dari positif ke negatif atau dari negatif ke positif ya. Demikian untuk ketiga materi kita hari ini, yaitu pencerminan terhadap sumbu X, sumbu Y, dan juga titik pusat atau titik asal. Kita bisa menyimpulkan ada 3 kesimpulan. Titik P, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka menghasilkan P, X, Y. Bisa ditulis dalam simbol matematika P, X, Y cerminkan terhadap sumbu X, P aksen X, Y. Dan dicerminkan terhadap sumbu Y, P, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, P aksen -X, Y. Dan dicerminkan terhadap titik pusat menjadi P aksen -X, Y. Ya, jadi kesimpulan tiga kesimpulan ini yang harus adik-adik semuanya ingat, bahwa ketika dicerminkan terhadap sumbu X,
yang berubah tanda adalah sumbu Y. Cerminkan terhadap sumbu Y yang berubah tanda adalah sumbu X. Dan dicerminkan terhadap titik pusat, maka keduanya X dan Y akan berubah tanda. Ya, bagaimana? Mudah sekali kan? Ya, sangat mudah. Jadi matematika itu sebenarnya tidak sulit, tapi menyenangkan, asalkan kita mau dan semangat untuk belajar. Nah, kita akan masuk ke latihan soal. Contoh, soal 1, sebuah titik A 3,4 akan kita cerminkan terhadap sumbu Y, lalu kemudian dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu X. Jadi ada 2 kali proses pencerminan. Nah, sebenarnya adik-adik, kalau adik-adik sudah menghafal rumusnya, adik-adik tidak perlu lagi menggambar dalam sumbu kurang kartesius. Kita cukup mengingat rumusnya. Untuk pencerminan terhadap sumbu Y, yang akan berubah adalah tanda dari koordinat sumbu X. Sehingga A 3,4, A aksennya pencerminan terhadap sumbu Y akan menjadi negatif 3, negatif 4. Sumbu X-nya berubah tanda dan sumbu Y-nya tetap. A aksen bayangan ini kita cerminkan lagi terhadap sumbu X. Jadi untuk rumusnya ke arah pencerminan terhadap sumbu X, maka yang akan berubah adalah tanda dari koordinat sumbu Y, sehingga menjadi yang titik awalnya A aksen min 3,4 menjadi pencerminan terhadap sumbu X, A aksen menjadi min 3,4 karena tanda sumbu Y berubah menjadi positif, sehingga bayangan titik A dari hasil 2 kali pencerminan adalah A double aksen min 3,4. Ya, bagaimana? Sudah bisa mengerti? Paham kan? Sangat mudah. Kita lanjut ke soal yang kedua. Titik B aksen 2,5 adalah bayangan dari titik B min 2,5. Pencerminan tersebut adalah terhadap titik-titik. Adik-adik perhatikan, titik asalnya adalah B, min 2,5. Dan setelah hasil pencerminan, bayangannya menjadi 2,5. Bagaimana? Apa pencerminan terhadap apa? Terhadap apa yang dilakukan? Nah, dari sini adik-adik bisa memperhatikan apa yang berubah. Ya, benar sekali. Tanda dari kedua sumbu koordinat X dan Y sama-sama berubah. Maka kita mengingat rumus, karena berubah adalah tanda dari koordinat X dan Y, maka pencerminan tersebut adalah terhadap titik asal atau titik pusat. Ya, yang rumusnya seperti ini. Px, Y dicerminkan terhadap titik pusat, P aksennya min X, min Y. Oke. Ya, terima kasih. Demikian untuk video pembelajaran kita yang pertama tentang transformasi geometri. Pada video selanjutnya kita akan belajar masih tentang pencerminan terapi terhadap cermin-cermin yang lain. Oleh karena itu, tetap semangat untuk belajar matematika dan tetap semangat selama PDR. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semua. Sampai jumpa lagi.